Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim. Ya Rabbi bil Mustafa lima qasidana wa ighfir lana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah yang penuh keberkahan ini untuk melaksanakan kewajiban kita yaitu sholat subuh secara berjamaah dan kita lanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan puasa kita hari ini, aktivitas ibadah kita, baik baca Quran kita, zikir kita, insyaallah diterima dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam telah kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat
mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pengajian pada pagi hari ini, mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Yang pertama kita niatkan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita dan saudara kita yang telah pulang ke rahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosanya. Allah terima segala amal dan ibadahnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang kedua kita niatkan barang siapa di antara kita yang sedang sakit ataupun yang kurang sehat, baik orang tua kita, guru-guru kita dan saudara-saudara kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan jasmani dan rohaninya. Allah angkat segala penyakitnya dan Allah berikan kesabaran kepadanya. Dan terakhir khususnya untuk kita semua yang hadir di sini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperkuat iman dan Islam kita. Allah panjangkan umur kita untuk taat kepadanya. Allah mudahkan segala rizki-rizki kita. Allah mudahkan segala usaha-usaha kita. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Allah kabulkan segala doa-doa kita. Allah penuhi segala kebutuhan-kebutuhan kita. Allah berkahi kehidupan kita. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan pula anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salihah, senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya, berguna untuk agama, bangsa dan negaranya. Dan terakhir mudah-mudahan Allah takdirkan akhir hidup kita menjadi husnul khatimah. Hadihinnya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jemaah, Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya saya mohon maaf, tidak ada niat untuk menasehati, tidak ada niat untuk menggurui. Semoga sedikit yang saya sampaikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan semoga bermanfaat untuk jamaah seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah al-hathu ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalah al-khair ibtigha'an wajhillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Kemarin DKM saya sudah nyiapin, tadinya mau baca kitab Mukasyafatul Qulub yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang hawa nafsu. Alhamdulillah WA-nya itu pagi hari kemarin, Sabtu pagi, mintanya bab tentang Lailatul Qadar. Sebenarnya Lailatul Qadar itu nggak dibahas aja udah kelihatan fadilahnya. Makanya saya butuh maroji, butuh kitab yang khusus menjelaskan tentang Lailatul Qadar.
Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan baca sekitar 185 halaman. Dan semuanya hanya berkisar tentang kapan sih turunnya malam Lailatul Qadar, apa sih fadilahnya, dan semua itu ada di dalam ayat surat Al-Qadar. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sampai terakhir semua terkandung dalam ayat tersebut. Meskipun tidak kita bahas, sudah jelas betul dalam ayat tersebut fadilahnya, keutamaannya itu sangat-sangat banyak. Ya, makanya kitab Lailatul Qadar ini banyak yang melarang. Entar kalau misalkan ada yang protes, ada yang mengkritik, itu kan buatan manusia, bisa salah, bisa tidak. Itu kan hadisnya ada yang sahih, ada yang dhaif. Ini sebelum mulai kita bahas dulu. Para alim ulama itu bukan orang-orang sembarangan. Para alim ulama itu punya cara dalam menentukan suatu hukum yang disebut usul fikih. Sebelum adanya fikih, ada yang disebut usul fikih. Sebelum adanya hukum, ada tata cara bagaimana terjadinya hukum itu wajib ataukah sunnah, hukum itu haram ataukah mubah, dan lain sebagainya. Bahkan satu dalil, satu pengambilan hukum bisa menghasilkan beberapa hukum. Dan di sini prosesnya panjang, sangat amat sangat panjang. Tiba-tiba ada orang yang tidak belajar usul fikih, yang gak hafal Al-Quran, belum paham hadis, tiba-tiba menolak satu hukum yang diambil oleh para alim ulama. Ada lagi yang ngesek, sok-sokan. Makanya kalau ada orang bertanya, pertanyaan itu bukan untuk mendapatkan ilmu, tetapi karena penasaran atau karena mengetes guru-guru yang ada di hadapannya. Apa contohnya? Mohon maaf, bukan salah. Contohnya pertanyaan kayak gini, Ustaz, apa sih dalilnya? Mana dalilnya? Ketika dikatakan dalilnya A, B, C, nggak paham. Benar kan? Ketika dikasih kitabnya nggak bisa baca. Nah, kecuali ketika kita ada taklim, kita memang semuanya megang kitab. Saya megang kitab A, Bapak Ibu sekalian baca kitab B. Yuk kita musyawarah, kita mencari titik kebenaran, bukan titik pembenaran. Nah, ini udah sering Pak, di mana-mana semua, bukan semua, banyak atau sebagian ada yang mencari pembenaran bukan kebenaran. Ketika kita dudukkan dan kita berdiskusi, mereka tidak mau. Nah, ini menjadikan perselisihan di antara kita. Padahal tidak ada yang perlu diperselisihkan, tidak ada yang perlu diperdebatkan, karena semuanya sudah jelas, semuanya sudah ada, semuanya sudah dirangkum oleh guru-guru kita, oleh ulama-ulama kita. Hasil kitab ini sebanyak 185 halaman itu bukan suatu hal yang mudah mereka membuat ini. Di bawahnya ada maroji-maroji yang bisa dipertanggungjawabkan. Di bawahnya ada yang menguatkan apa yang ia dapatkan dalam pikirannya. Bahkan para ulama salafun saleh, setiap halaman dia sholat sunnah 2 rakaat. Gak mau ditulis kecuali apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika nafsu yang muncul, stop musallifnya itu. Para musallif stop dalam mengarang sebuah kitab. Sholat dulu 2 rakaat, doa sama Allah, diteruskan lagi. Satu buku ini bukan sebulan 2 bulan. Gitu. Sudah jadi, tinggal dibaca, ada orang protes. Itu mah belum tentu benarnya. Namun satu lagi terakhir, ada kalimat hadis dhaif. Saya sangat tidak setuju sama orang yang menolak hadis dhaif. Bukan berarti saya itu pendukung hadis dhaif, bukan. Yuk kita buka pikiran kita. Kita buka cakrawala ilmu kita.
hadis dhaif tersebut, apakah hadis tersebut bukan perkataan Rasul? Hadis tersebut tetap perkataan Rasul, cuma rutbahnya, silsilah hadisnya itu ada yang terhapus, ada yang terbuang, makanya disebut dhaif. Ada disebut mursal, ada disebut hadis mu'an'an. Semua itu meskipun cacat, itu di pandangan para alim ulama yang punya hafalan ratusan ribu hadis. Contoh, ini semuanya para muhaditsin, semuanya hafal ribuan bahkan ratusan ribu hadis semuanya. Tiba-tiba teman kita yang tengah ini dari 100.000 hadis lupa satu, maka kata kita bilang, oh orang ini kita nggak bisa ambil ingatannya atau perkataannya. Kenapa? Dia lupa satu hadis. Yuk kita sepakat dia dhaif ketika meriwayatkan hadis. Coba kalau bandingannya kepada kita yang jangankan ratusan ribu, 10 aja belum tentu. Tiba-tiba kita tolak, saya nggak mau hadis dhaif. Subhanallah. Ada hadis dhaif itu menurut siapa? Coba nih, contoh lain, kita buat contoh lain, ilustrasi lain. Nih, khot yang kita lihat. Kita lihat. Mau kita gimana? Bagus banget. Kenapa? Kita nggak bisa buat khot itu. Coba kalau yang khot datang ke sini, kita lihat, oh ini nilainya 90. Kenapa? Shotnya itu kurang melengkung dikit, karena dia paham shotnya. Maka dia bilang ini 90. Tiba-tiba kita jangankan nulis shot, nulis Arab aja nggak bisa. Kita bilang, ini jelek ini. Nah ini harus kita luruskan. Jangan sampai kita itu nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, main salah menyalahkan, main haram mengharamkan. Masih banyak. Nah di sini dibahas malam Lailatul Qadar, malam nisfu Sya'ban, ada di sini. Nah, malam kelahiran Nabi. Nah itu dibanding-bandingkan di sini. Nah, dan kita mulai dari bab pertama. Ada sekitar beberapa bab, tapi saya ringkas karena saya berkali sudah saya stabilokan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dalam kitab Lailatul Qadar dan dikalang oleh dokter. Ini karena dokter diprotes sama orang yang bukan S1. Subhanallah. S1-nya belum lulus SMA, belum kuliah, udah nolak karangan yang dikarang oleh Dr. Abdul Bari Muhammad Daud. Kuliah ada Jamiah Kismul Falafah. Bang di mana? Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama beliau bahas tentang Lailatul Qadar ihda layali Ramadan. Sebenarnya Lailatul Qadar itu kapan sih turunnya? Nah, itu banyak Pak. Di sini ada sekitar 30 halaman anhada dikati yang diriwayatkan oleh sahabat fulan. Tapi nanti kita lihat yang paling banyak itu di mana dan singkatnya itu apa. Nanti kita akan ringkas. Tadullu ayatul Quran as-sharihah ala anna lailatul qadri ihda layali Ramadan. Tapi ayat Al-Quran tidak ada yang menjelaskan secara ta'yin, secara tertentu kapan turunnya Lailatul Qadar. Ayat Quran ada umum, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Enggak ada menjelaskan kapan itu turunnya malam Lailatul Qadar dan apa sih maksudnya malam Lailatul Qadar itu? Li'anna Allah Ta'ala bada'a fiha nuzulan Quran. Tapi yang Allah jelaskan apa? Di malam Lailatul Qadar tersebut awal mulanya turunnya Al-Quran. Jadi ketika Allah turunkan Al-Quran munajjaman, bukan tafsiran. Bedain
turunnya Al-Quran secara munajjaman, langsung dari Lauhul Mahfuz langsung secara lengkap. Lengkap itu di malam Lailatul Qadar. Nah itulah nanti disebutkan salah satunya kenapa malam ini malam yang Allah muliakan, karena disandingkan dengan Al-Quranul Karim. Segala sesuatu yang disandingkan dengan Al-Quran, maka sesuatu itu akan mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, para malaikat banyak sekali. Malaikat yang paling mulia, malaikat yang tinggi di mata Allah adalah malaikat Jibril. Kenapa? Karena ditugaskan untuk menyampaikan Al-Quran. Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling tinggi derajat dari sisi Allah, Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena disandingkan dengan Al-Quran. Umat yang terbaik, kuntum khairu ummatin, kata Allah, sebaik-baik manusia. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad disandingkan dengan Al-Quran. Dan malam yang disandingkan dengan Al-Quran yaitu malam Lailatul Qadar, maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Annahu ibtada'u nuzul fi Ramadan fa yata'ayyan ayakuna Lailatul Qadri ihda layali. Maka karena di malam tersebut turunnya Al-Quran, maka di antara malam-malam Ramadan ada disebut namanya Lailatul Qadar, karena disitulah tempat turunnya Al-Quranul Karim. Nanti ada pembahasan kenapa sih malam, kenapa sih enggak siang aja, kenapa enggak pagi aja, kenapa malam pada saat orang tertidur, orang capek, kenapa enggak siang aja sekalian kerja. Ada pembahasannya nanti. Wal mutasafih li kitabillahi azza wa jalla yahidu fil Qur'an nassun bi ta'yiniha. Tidak kita dapatkan di dalam Quran ada nas tentang ta'yin, tentang ketentuan kapan malam Lailatul Qadar itu turun. Wala basa an nadhkura ba'da ma warada fiha min ahadits, tapi tidak apa-apa untuk kita baca tentang hadis-hadis yang menjelaskan kapan turunnya malam Lailatul Qadar. La ala annaha nusus fi ta'yiniha li annaha mukhtalifatun wal ala annaha tadullu ala dhann an takuna Lailatul Qadri ihda layali al-warida fiha. Meskipun banyak hadis yang menjelaskan tentang kapan malam Lailatul Qadar itu, bukan maksud untuk mentakyin, bukan maksud untuk menentukan ternyata hadis ini menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar itu tanggal sekian, malam sekian. Bukan itu maksudnya, tapi ala ghalabatil dzan. Perkiraan saja dari hadis tersebut disimpulkan, maka turunnya malam Lailatul Qadar itu bertanggal sekian. Dari umumul ayat, umumul hadis, ketika makna daripada nas daripada ayat dan hadis itu sifatnya umum, seketika itu para muhadditsin, para mufassirin mentafsirkan dan mentakwilkan dengan apa yang ada di nas, sehingga muncul perbedaan pendapat. Ketika ihda layali, di antara malam-malam, ini malam keberapa? Kita mulai dari hadis yang pertama. Saat itu dari Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, di situ diriwayatkan sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kira-kira kapan sih akhiri an Lailatul Qadar? Kabarkan kepada kami malam Lailatul Qadar itu kapan? Afi Ramadan dia, Aufiku ini itu datang ini Ramadan bukan sih? Gitu kata sahabat. Qala bal hiya fi Ramadan. Rasulullah bilang itu di Ramadan. Berarti kita nafikan, kita hilangkan selain Ramadan. Berarti Lailatul Qadar yang kita nantikan, yang katanya dalam Al-Quran khairun min alfi syahr, cuma ada ketika bulan Ramadan. Kita sudah pastikan di sini. Kata Rasulullah di Ramadan, berarti selain Ramadan ada nggak Lailatul Qadar? Nggak ada. Nah, terus, kultu takunu ma'amiyah maka nufa'idha qabadu irfa'at amiyah yaumul qiyamah. Oke. Setelah itu
Tanya lagi sama beliau, fil asyir awal wa asyir akhir. Terus kalau Ramadan ini kapan? Rasulullah bilang, oh itu 10 awal dan 10 akhir. Penasaran sahabat, sebenarnya mana sih Rasulullah yang benar, awal apa akhir? Gitu. Ya, thumma hadza Rasulullah SAW, hadza thumma ihtabarat ghaflatahu qultu fi ayyi shay'in dia. Kata sahabat, fi ayyi shay'in dia. Sebenarnya 20 itu 10 awal atau 10 akhir ya Rasulullah. Qala ittabuha fil ashr awakhir. Rasulullah bilang 10 terakhir. La tas'alni an syai' ba'daha. Kata Rasulullah, udah cukup, jangan nanya lagi. Kenapa Rasulullah mau jawab? Nanti ada faedahnya. Di antaranya, kalau ditentukan kita bisa membedakan mana yang tadi benar mana yang bukan. Tapi kalau Rasulullah tidak menjawab dan tidak memberikan tanda-tandanya, sehingga kita setiap malamnya kita anggap itu malam Lailatul Qadar. Coba kalau ditentukan malam itu Qadar, malam 27, kira-kira di malam pertama kita semangat tak ibadahnya? Biasa-biasa aja. Apalagi udah masuk malam ke-11 yang penuh, bukan di musik lagi Pak. Di mana tuh? Di mall-mall ya. Di pasar-pasar malam. Heran, duitnya nggak habis-habis ya. Wah, banyak banget duitnya tuh ya. Pokoknya semakin ada kemajuan di dalam masjid itu ya. Softnya yang majunya. Tadinya full ke belakang, DKP bingung ini nyewa gimana lagi, terpal ini. Kenapa? Bingung, gak ada alas. Karena apa? Semuanya berburu-buru ke masjid di awal bulan Ramadan. Ketika sudah masuk ke 11, maghfirah Allah turun plus dengan ujiannya. Nah ini rahmat Allah bukan hilang Pak. Rahmat Allah tetap ada, tapi plus sama ujian. Maksudnya apa? Allah pengen tahu siapa sih yang benar-benar ibadah sama aku, siapa sih yang benar-benar pengen dapat maghfirah, siapa, kata Allah. Makanya plus dengan ujian. Rada-rada berat sekarang. Tadinya nafsu itu besar, kita lawan dengan bantuan Allah. Sekarang bantuan Allah ada plus ujian, sehingga ketika kita mampu melakukannya, mampu meredam nafsu yang mengajak kepada suatu hal yang menjauhkan kita kepada Allah, saat itulah kita termasuk orang-orang pilihan. Amin. Ya amin ya Allah. Ini banyak banget Masya Allah di Masjid Muhammad ini masih full aja subuh. Enaknya ngapain kalau sekarang nih? Tidur enaknya. Nah, falatas tadi asyik ba'daha. Muhammad Rasulullah. Fakultu ya Rasulullah, aksartu alaik bihaqi. Saya janji ya Rasulullah, saya akan lagi. Dan terakhir. Nah, lama akhbartani fi ayat istinahnya, faghadiba alayya ghadban lam yaqdab mithluh. Mundur sumpah. Pada saat itu sahabat melihat Rasulullah itu nggak pernah marah semarah itu. Kenapa? Kalau ditakdirkan, kalau dispesifikkan sama Rasulullah, sahabat bakal milih-milih gitu kata Rasulullah takutnya. Makanya Rasulullah marah, bukan marah karena ditanya soal itu, bukan. Takut umatku, sahabatku membeda-bedakan malam dalam bulan Ramadan. Pokoknya dan termasuk hafizatil awahir. Setelah di terakhir ya Rasulullah, terakhir kan banyak, ada yang 21, 20, 21, 22, 23, banyak Rasulullah. Sebenarnya mana sih? Gergetan Rasulullah, marah Rasulullah, tapi dijawab juga. Dan termasuk fi sabail awahir. Fi sabail awahir berarti dari 23 ke bawah. 23 ke bawah. La tas'alni an syai'in ba'daha. Udah, jangan ngomong lagi dah. Jangan tanya lagi kapan malam Lailatul Qadar itu turun. Wa Ibnu Umar. Nah, kalau itu Umar beda lagi. Qala su'ila Rasulullah SAW, ketika tanya kepada Rasulullah, kapan malam Lailatul Qadar itu? Fi kulli lailatin Ramadan. Nah, tinggal pilih Pak. Fi kulli lailatin Ramadan, kata Rasulullah. Jawab sahabat itu bertanya, Lailatul Qadar itu yang dimana malaikat pada turun, ribuan malaikat turun
yang dipimpin oleh malaikat Jibril itu setiap malam bulan Ramadan. Masya Allah. Katanya situ nanti di dalam hadis, jika kebetulan kita ibadah saat Lailatul Qadar itu turun, maka ibadah kita saat itu khairun min alfi syahr. Itu nggak perlu kita tanda-tandanya gimana, asal ketika itu bertepatan Lailatul Qadar turun, kita nggak sadar, kita sholat biasa aja. Ternyata kebetulan bertepatan turunnya malam Lailatul Qadar, maka saat itu kita dihitung ibadah bagaikan puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun. Bahkan masih banyak menjelaskan bagaimana fadilahnya malam Lailatul Qadar. Makanya jangan pernah meninggalkan sholat sunnah tarawih, kecuali memang kita terbiasa terbangun di sepertiga malam. Saya bangun saat jam doang, jalan itu mah. Tapi bangunnya aja, kalau jemaah sekalian, bangunnya aja di Ramadan. Kita nggak sholat bangun jam 2, bangun nggak sholat, maka dihitung oleh Allah qiyamul lail, baru bangun, belum ibadah. Ibu masak, ibu nyiapin keluarga, itu lebih baik daripada sholat ribuan rakaat sholat sunnah. Jadi jangan khawatir, Ustaz saya kayaknya Ramadan ini pahala dikit. Mengapa? Mau baca Quran, masak. Mau baca Quran, nyiapin sahur. Mau baca Quran, ada aja yang saya lakuin di rumah. Tetap ibu-ibu yang menyiapkan, yang merawat anak-anaknya, yang merawat keluarganya, yang memperhatikan keluarganya untuk bulan puasa ini, di Ramadan ini, tetap Allah hitung sebagai amal ibadah. Bahkan sholat sunnah ribuan rakaat yang kita lakukan jauh lebih baik ketika kita masak ketimbang ribuan rakaat. Ustaz masak juga, sholat juga, masya Allah, masya Allah. Jangan kayak ibu sono masak doang, daripada kagak. Sini mah alhamdulillah. Wa an Abdurrahman bin Ubaid as-Sunabiji amman akhbarahu an Bilal radhiyallahu anhu anna sami'a Rasulullah yaqulu fi qadar innaha awwalu sab'i min al-ashri al-awakhir, yakni lailat 23 di 23 turunnya malam Lailatul Qadar. Pokoknya amannya itu dari malam 20 udah start itu di hadis Nabi yang istada ma'zarah itu benar, udah ikat enggaknya. Bahkan kata Nabi apa? Jauhi istri-istrimu, bangunin keluarga, tapi jangan agak jauh, gampang jauh, disekat, tidur disekat, nggak gitu juga. Di rumah nggak tegur sama istri, nggak gitu juga. Maksudnya apa? Udah sekarang sama keluarga fokus untuk ibadah di 10 awal. Bangunin keluarga kita, ajak anak istri kita untuk ibadah kepada Allah, khususnya di 10 terakhir. Nggak perlu kemana-mana. Ustaz saya kalau jauh nggak punya kendaraan, cukup di rumah, cukup di masjid sekitar, cukup di musola sekitar. Yang penting duduk manis, tafakur sama Allah, doa sama Allah, perbanyak doa pada saat 10 awalnya. Apa doanya? Di antaranya yang paling masyhur di antara hadis-hadis semuanya, ini kalau kita bahas bisa bikin 12 harus 18 ini halaman, tapi kita singkat-singkat aja. Di antara doa yang masyhur yang Rasulullah ajarkan adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ini dianjurkan Rasulullah SAW. Rasulullah bilang ini doa untuk khusus malam Lailatul Qadar. Berarti ketika 10 awakhir nggak usah banyak doa kita, udah itu cukup satu doa kita plus di hati kita mau minta apa sekarang. Karena kenapa saya katakan demikian? Allah menjelaskan dalam Al-Quran yang telah dijelaskan oleh mufassir dan Rasulullah pun menjelaskan dalam hadisnya bahwa ketika kita bingung mau minta apa sama Allah, saking banyaknya hajat kita, bingung ya Allah saya minta ini, saya minta ini, bingung kita mau minta ini nanti lupa yang A, lupa yang B, saking banyaknya. Apa kata Allah dalam Al-Quran?
Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarlah kita kepada Allah. Yursis sama alaikum midrara. Maksudnya apa? Istighfar itu bukan hanya maknanya Allah ampunkan dosamu, bukan. Istighfar itu banyak maknanya. Ketika kita istighfar sama seperti Allahumma firli, ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah kabulkan doa-doaku. Astaghfirullahaladzim, ya Allah penuhi kebutuhanku. Astaghfirullahaladzim, ya Allah bantulah diriku. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ringankanlah urusanku. Makna dari istighfar itu umum. Maka ketika kita bingung untuk doanya apa, banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan kita istighfarkan istighfar yang kita baca. Karena terkadang kita istighfar cuma di mulut doang, di hati enggak. Astaghfirullahaladzim, sama nonton bola bagus juga sebenarnya, cuma kan kayak nggak masuk gitu kan ke hati kita tuh. Astaghfirullahaladzim, masuk gol jadi beda maknanya dia kan. Istighfarnya harus kita istighfarkan lagi. Makanya paling tepat kenapa sih Allah itu menganjurkan dalam Al-Quran itu sangat-sangat inginkan hamba itu bangun seketika malam, karena itu tempat sangat baik kita untuk bermunajat kepada Allah, tempat yang sangat pas kita untuk berbincang-bincang dengan Allah. Dengan Allah jangan pernah ada rahasia. Dengan Allah jangan pernah malu untuk meluapkan aib kita. Terhadap manusia wajib kita tutup. Aib jangan dibuka di dalam manusia. Allah wajib untuk aib kita, bisa kita buka. Ustaz, tapi kan dia teman saya. Teman kalau lagi tidak ada masalah. Kalau ada masalah, dibongkar semua aib kita. Allah itu nutupi, maka jangan pernah kita bongkar aib kita di hadapan manusia. Di hadapan Allah buka semuanya. Ya Allah saya kayak gini, ya Allah saya gini, buka semuanya. Kata Allah, buka semua yang apa yang kau lakukan, dan aku siapkan ampunan dan maaf dan apa yang telah kau lakukan. Buka semuanya. Semakin kita berharap kepada Allah, semakin kita menunjukkan kelemahan kita di hadapan Allah, semakin cinta Allah kepada kita. Gimana ini kan? Nah kembali. Jadi di malam sepertiga malam itu waktu yang sangat tepat kita untuk bermunajat kepada Allah dan muhasabah penting. Kalau mau tanya banyak lebih baik mana kita bermuhasabah atau sholat, saya jawab muhasabah. Satu kali muhasabah dengan puluhan sholat yang dilakukan tanpa muhasabah lebih baik 2 rakaat dengan muhasabah. Karena efeknya akan muncul lebih banyak dengan muhasabah. Sholat kita Allah selesai, tidak ada efek apa-apa. Tapi kalau kita sholat 2 rakaat aja di sana, diam kita hadirkan hati kita mengaku di hadapan Allah. Ya Allah, kami lemah, kami banyak dosa, kami banyak kesalahan. Tidak ada kekuatan kecuali apa yang Kau berikan. Allah, di hadapan kami ada dunia yang bermanfaat. Kami takut ya Allah. Saat ini kami dalam junjungan-Mu, saat ini kami dalam jalan-Mu, kami takut ya Allah. Setelah Ramadan tiada, kami kembali menuju jalan syaitan yang berjinah. Dia hadirkan hati kita, takut kita dengan apa yang kita takutkan. Bicaralah kepada Allah. Saat itu akan timbul energi positif. Apapun yang Allah berikan pasti kita akan senang. Mau banyak, mau dikit, mau baik, mau buruk, kita pasti berhusnuzon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita benar-benar dekat dengan Allah. Kira-kira kalau kita punya teman nih, punya teman dekat, ya teman dekat, tapi teman kita lagi rese, ngerjain kita, ngeprank kita. Kira-kira kita anggap itu dia itu sengaja atau tidak? Pasti karena kita anggap dia dekat, dan kita sengaja kali. Padahal sengaja kerjain kita, sengaja bikin kita kesel, sengaja bikin kita susah, tapi tetap kita anggap apa? Mungkin teman saya itu enggak sengaja. Itu ketika kita sudah dekat dengan teman kita. Bagaimana dengan Allah? Lebih daripada itu semua. Kita juga tidak akan menganggap apa yang Allah berikan itu suatu hal yang buruk, padahal diberikan ujian. Bukan nikmat, ujian yang Allah berikan. Tetap kita pandang dengan pandangan kasih sayang. Kita tetap pandang dengan pandangan keyakinan bahwa ujian itu bukti cinta Allah terhadap hamba-hambanya. Jadi kita kembali lagi,
masuk ke sini, kita keluar ke sana, biar sering-seringan. Karena saya bingung nih, mau sampai kapan saya baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhihi ahadits tadullu anna lailatul qadri iddat layali Ramadan wa innaha muntaqilatun fil layali. Jadi semua hadis itu, belum semua, ini baru sebagian. Tapi dijelaskan hadis yang 2, 3, 4 itu bahwasanya Lailatul Qadar itu jatuh di antara malam 10 terakhir. Wa innaha muntaqilatun fil layali, tapi ada yang bilang 23, ada yang bilang 25, ada yang bilang 27. Fa yajuzu an takuna lailatan 21 aw 23 aw 25 ila ghairi dzalika. Oleh karena itu, jadi 10 terakhir boleh kita katakan 23, silakan. 25 silakan, 27 silakan. Boleh kita mau anggap itu berapa. Makanya amannya anggap setiap malam terakhir itu itu amannya. Wa ayyaman kana fa inna ghairu muayyana fi hadil khassa. Wa qala Syafi'i. Imam Syafi'i beda. Tetap dhahaba ila annaha ghairu muntaqilah. Enggak ngacak-ngacak kata beliau. Wa anna fi lailatin muayyanatin wa in kana qad abhama alaina ilmuha. Tetap namanya malam Lailatul Qadar itu pasti ditentuin. Enggak mungkin pindah-pindah. Entar malam 23 kali 5 atau 25 enggak, tetap pasti muayyan kata Imam Syafi'i. Meskipun abham ila alaina ilmuha. Meskipun kita itu kayak apa? Pengetahuan kita itu masih apa? Masih mubham, masih samar-samar. Tetap keyakinan Imam Syafi'i dan para ashabnya malam Lailatul Qadar itu pasti sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa qalu alaihi salatu wasallam ay rufi'a ilmi ta'yinuha lakum la annaha rufi'at bil kulliyah. Tapi maksud daripada bahwasanya Rasulullah tidak mentakyidkan, tidak menentukan kapan itu Lailatul Qadar, bukan maknanya berarti nggak ada Lailatul Qadar disebut terakhir. Kama yaqul ba'd Syiah. Sebagian Syiah yang tidak sesuai dengan ajaran kita, itu menganggap dari hadis itu juga hadisnya sama, tapi takwilannya beda. Dari hadis bahwasanya Rasulullah tidak mentakyidkan kapan Lailatul Qadar, berarti anggapnya nggak ada. Nah, karena nggak takyidkan, berarti nggak ada, sama sekali nggak ada. Lailatul Qadar itu nggak ada di malam bulan suci Ramadan. Nah itu bukan maksudnya seperti itu kata Muslim. Di anna qala pada ada faltamisuha fit tasi'ah wa sabi'ah wa khamisah. Walau kana al-murad raf'uha bil kulliyah min wujudi lam yakun li amri bil timasiha fa'idatun. Wa qawluhu asa ayakuna khair lakum, yakni ada muta'yiniha lakum fa inna idza kanat muhamma istahda talabuha. Nah di sini maksud daripada kenapa Rasulullah memata'yin agar ingkar muhamma istahda talabuha, kita semua akan bersungguh-sungguh setiap malamnya. Itu maksud Rasulullah tidak memata'yinkan. Bukan berarti tidak adanya malam Lailatul Qadar, tetapi ada kita istihada talabuha. Kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk mencari kapan sih Lailatul Qadar itu datang. Fi ibtigaiha fi jami'i mahali rojaiha. Karena aktarut lil ibadah, sehingga kita setiap malam ibadah terus agar kita berkeinginan mudah-mudahan di malam kita bermunajat, di malam kita ibadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful 'ashar awakhir min Ramadan. Nah, Rasulullah menerangkan dalam hadisnya 10 terakhir biar fokus. Rasulullah itikaf. Dulu saya pernah itikaf waktu jadi santri saya itikaf di masjid. Nanti ada apa namanya pengurusnya. Jadi kita fokus ibadah, ada yang fokus menyiapkan sahurnya, bukaan dan sebagainya. Sama-sama dapat pahala.
sama-sama dapat pahala. Nah di situ Rasulullah di 10 terakhir itu itikaf di masjid. Itikaf di masjid. Jadi bisa kita artikan di zaman sekarang, boleh kita nggak setiap 10 terakhir itu 10 di masjid terus, boleh kita itikaf pulang, boleh. Tapi perbanyaklah ibadah di 10 terakhir Ramadan di dalam masjid, atau perbanyaklah ibadah di 10 terakhir bulan Ramadan, mau di masjid mau di mana, itu sih intinya daripada hadis Rasulullah SAW. Kenapa Bapak Rasul katakan beliau beritikaf di 10 terakhir, maksudnya ada lebih fokus dan lebih banyak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha kan Rasulullah SAW tidak ada pada asyir awakhir Ramadan ahyal lail, menghidupkan malam. Wa aiqadha ahla, bangunin keluarganya. Wa syadda ma'zar, maka dikencengin sahurnya, dikencingkan pinggangnya biar lebih fokus dan tidak ada selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ruya muslimanha karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr awakhir ma la yastahidu fil ghairi. 10 terakhir dengan 20 awal, 10 awal, 10 tengah itu beda ketika Rasulullah di 10 terakhir. Coba kalau kita lihat hadis-hadis yang lain di mana Rasulullah itu sholatnya itu benar-benar lama banget ketika Ramadan. Kira-kira 10 terakhir gimana sholat beliau? Ketika di hadis-hadis dijelaskan Rasulullah sholatnya sampai kakinya pada bengkak di bulan Ramadan. Kalau di Ramadan pas 10 terakhir bagaimana keadaan Rasul saat itu? Bisa kita bayangkan Rasulullah bagaimana benar-benar memanfaatkan 10 terakhir. Padahal Rasulullah sudah dijamin surga, kita dijamin belum dosa masuknya. Astagfirullah, masih tidak memanfaatkan 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Udahlah, yuk Pak teman sekalian, udahlah, mumpung ada umur, mumpung masih sehat, yuk kita manfaatkan. Ini nggak semuanya dapat Bapak, nggak semuanya dapat di Ramadan kita bisa ibadah. Ada yang sehat jasmaninya, sehat pikirannya, hidayahnya yang nggak dapat, nggak mau dia puasa, nggak mau dia sholat. Ada hidayah dapat, nafsunya lebih besar, malas. Ada yang nggak dapat hidayah, nggak sholat juga, nggak puasa juga. Ada yang sakit, dia semuanya semangat, sakit, nggak bisa ibadah. Kita udah yang sehat, alhamdulillah, udah ada umur, yuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menghidupkan 10 terakhir bulan suci Ramadan. Nah di sini mana ya stay fi ghairi. Itu kenapa dulu? Jam 5. Nah, ada kejadian tuh jam masih ada ya. Untuk kali. Rasulullah itu di 10 terakhir itu tidak seperti di lain selain di 10 terakhir bulan Ramadan. Wahada mana kuliah wasyada ma'azar. Nah itu maksud dari wasyada ma'azar itu bukan berarti Rasulullah itu ngikat sampai sakit perutnya, bukan. Maksudnya apa? Lebih istirahatnya lebih, semangatnya lebih, ibadahnya lebih. Itu maksud daripada syada ma'azar. Fayakunu kinayah ala istihad, kata beliau fil ibadah. Maksudnya adalah kinayah itu majas untuk bersungguh-sungguh dalam ibadah. Au an-iktizalin nisa. Maksud dari syaddat ma'zarah itu iktizalin nisa, memisahkan diri daripada istri-istrinya. Jadi lebih banyak ibadah daripada berbicara-bicara dengan istri-istrinya. Itu Rasulullah ketika 10 terakhir di bulan Ramadan. Au an-amrayn ma'an, atau kedua-duanya. Waqad wurida fil hadis sahih man yakum lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa, di dalam hadis dikatakan hadis sahih, ini sahih. Barang siapa yang mengerjakan suatu ibadah, apapun
apapun ibadahnya, baca Quran, zikir, tafakkur, muhasabah, diam aja, nggak ngelakuin apa-apa, diam aja pada saat malam itu diam, nggak ngelakuin apa-apa. Ghufira ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan memaafkan, Allah mengampunkan dosa-dosa kita yang terdahulu. Makanya kita di Ramadan cuma dua pilihan. Saya sudah sering banget ngomong kepada jamaah, pilih waktu di Ramadan ini. Pertama, isi dengan ibadah. Yang kedua, jangan rusak Ramadan. Karena cuma dua ini yang beruntung. Yang isi dengan ibadah beruntung. Yang nggak merusak beruntung. Maksudnya apa? Udah malas ngaji, diam. Malas sholat sunnah, diam. Malas zikir, diam. Karena diam kita udah dihitung ibadah. Kan kita enggak, malas kita baca Quran, ngomongin orang. Di sana bu, sini mah ada. Alhamdulillah, sini mah alhamdulillah ada. Malas baca Quran, menghina orang. Malas zikir sama Allah, nyebutin kejelekan orang. Udah cukup tidak merusak Ramadan, itu jauh lebih baik daripada kita ibadah. Kalau kita bandingannya sama ibadah, itu dia. Jadi kalau kita masih ibadah, jangan rusak dua pilihannya. Ustaz, saya pengen manfaatin, silakan, lebih baik. Ustaz, saya lagi malas nih, jangan rusak. Itu intinya. Jangan rusak. Jangan sampai kita ambil baca Quran, kita semangat nih baca Quran. Waduh capek baca Quran, kan dikit, masa capek dikit, udah diam. Jangan dirusak. Habis dikit, apa ini enaknya? Ke rumah teman ngobrol, bahas kejelekan orang. Berhenti bahas kejelekan orang, menghina orang, fitnah orang. HP, maka HP bukan nggak boleh di Ramadan, bukan nggak boleh. Takut kita merusak Ramadan. Kadang kita kan melihat nggak sengaja muncul, benar kan? Ya, kita nggak nyari, muncul tiba-tiba. Kita nggak nyari, ada di HP kita. Nggak dilihat di mana, dilihat di mana. Ada di tempat astagfirullahaladzim. Kan nggak ada kita lihat dulu. Oh iya, ada berita ini, ada berita itu. Nah, makanya HP itu bukan nggak boleh. Apalagi sebut lain, udahlah. Kalau bisa itu matiin aja. Matiin HP dah. Jadwalin dah. Kapan buka HP? WA aja di dulu. Assalamualaikum. Kalau mau WA, jam sekian sampai sekian aja. Ini cuma informasi aja. Maksud daripada itu semua, maksudnya adalah bagaimana kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatul. Sekarang musannif menjelaskan dari ayat surat Al-Qadar itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kenapa Allah katakan inna? Kenapa pakai inna? Pakai domir. Kenapa enggak nunzilu? Anzala yunzilu artinya menurunkan. Kenapa enggak pakai fiilnya fiil mudhari? Tapi fiil madi kita bahas di sini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, yakni Al-Qur'an. Yang Allah turunkan di malam Lailatul Qadar itu adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an jumlatan wahidatan. Yang Allah turunkan Al-Quran dengan jumlah yang lengkap, munajjam, lengkap, satu lengkap. Min lauhil mahfuz ila sama'id dunia. Allah turunkan dari lauhil mahfuz kepada dunia. Fawudiya fi baitil izzah, lalu disimpan di baitul izzah. Tsumma nuzila bihi, nazala bihi Jibril mutafariqan fi 23. Setelah di malam Lailatul Qadar itu munajjaman, maka Jibril akan memisah-misah selama 23 tahun sesuai dengan kejadian pada saat Rasulullah menghadapi kaumnya atau umatnya. Awalu ikra bismi rabbikal a'la wa akhiru wattaqu yawman la turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa ila akhir ayat. Wa qala Umar yastadilu bihadil ayat ala anna laila afdal minan nahar. Nah di sini
anzalnahu fi lailatul qadar. Yastadillu bi hadhihi al-ayah ala al-afdal min an-nahar wa ikhtalafu fi ma'na tafdiluha. Ayat tersebut menunjukkan bahwasanya malam lebih baik daripada siang. Nanti kenapa malam lebih siang nanti akan dibahas di halaman selanjutnya. Wa ikhtalafu fi ma'na tafdiliha, tapi berbeda pendapat tentang fadliyah akan malam dan siang tersebut. Ala alfi syahrin, atas 1000 bulan, wahiyat talata wa tamanun 83 sana, 83 tahun, wa arba'atu ashhur, 83 tahun plus 4 bulan, wa dzalika 30 alf yaum wa 30 laila, dan itu adalah 30.000 hari dan 30 malam. Masya Allah, itu umur kita sampai kasih itu. Sampai kira-kira 80 tahun ada. Nah itu timbul dalam hadis, ada hadis kan. Saya belum ketemu nih, tadi ada. Saya udah baca kemarin itu. Pada saat itu Rasulullah nangis karena diceritain ada sahabat yang mau ikut pedang selama puluhan tahun di jalan Allah. Satu kali aja itu pahalanya apa? Besar. Apalagi sudah tahunan dia megang pedang untuk memperpanjang waktu. Kata Rasulullah, umatku gimana ini? Udahlah kalau gitu, ya Allah, jadikan umatku itu pendek umurnya tapi banyak pahalanya. Kata dalam hadis tersebut, maka Allah turunkan ayat malam dan tersebut. Langsung Rasulullah bergembira dengan berita itu. Jadi sama tuh, meskipun umurnya pendek-pendek, tapi ibadah kita kayak ibadah zaman terdahulu, kayak ibadah umat-umat terdahulu yang umurnya ratusan tahun. Kata Rasulullah gini, dalam hadis tersebut, udahnya umur pendek-pendek, nanti kalau ada kita baca dalam udahnya umur pendek-pendek, yadhabul waktu, dihilangin waktu faedahnya dengan apa? Di situ katakan sa'atain, saya sudah tanyain waktu itu. Sa'atain 2 jam buat istirahat, 8 jam buat sibuk sama dunia, ada 3 jam buat bergurau, terus ibadahnya cuma sekian jam. Ini lebih banyak dibuat selain ibadah daripada ibadahnya. Ini gimana ini, kata Rasulullah. Akhirnya ditentukanlah malam Lailatul Qadar yang pahalanya khairun min alfi syahr. Subhanallah. Nah, waqala Mawardi, di sini ada pendapat ini. Yustahabu kitmanuha liman tu'aha. Kalau kita nanti ketemu Lailatul Qadar, yang mana ada banyak pendapat Pak. Kalau orang-orang santri itu bisa cerita Pak. Cerita santri itu biasanya. Entah itu benar enggaknya bahwa alam, tapi saya dengar cerita itu dari masa saya kecil. Itu malam Qadar itu ada santri yang lagi masak ngeliwat gitu kan, ngeliwat. Santri itu benar-benar gak bisa apa-apa, gak bisa apa-apa, karena malasnya benar, naudzubillah malasnya naudzubillah, bahwa tapi dia ikhlas itu dengan apa yang orang tuanya perintahkan, suruh mondok ya pokoknya, tapi kamu udah belajar dari pondok, itu tapi sama kiainya taat, gitu, orang tuanya sama orang taat, tapi malas belajar dia. Suatu ketika di Ramadan dia ngeliwat. Nah, ketika dibuka itu liwatannya wangi. Saat itu teman-teman bertidur. Dia khidmatnya rajin. Kalau soal khidmat rajin dia. Pokoknya udah kamu belajar, saya masak. Udah kamu ibadah, saya masak, itu kerjaannya. Kalau belajar udah, saya lebih masak daripada belajar. Suatu ketika orang tidur, dia bangun jam 1, dia masak. Sendirian masaknya karena teman-teman pada tidur. Ketika itu tengah-tengah dia masak, dibuka pancinya, ada wangi yang begitu wangi. Dan wallahu a'lam, pada saat setelah kejadian itu besoknya secara
tidak sadar dia mampu membaca kitab-kitab yang sebelumnya dia tidak bisa baca. Subhanallah. Nah di sini kalau ada yang terjadi seperti itu, yustahabbu kitmana, kita disunnahkan tidak menceritakan. Udah diem aja. Tiba-tiba kita malam nanti kita ketemu seseorang yang kita nggak kenal, terus ada perubahan dalam hidup kita, udah kitman, yustahab, disunahkan kita untuk diem. Berarti kita telah didekatkan oleh Nabi Khidir misalkan. Nabi Khidir itu orang Yaman itu sering ketemu Nabi Khidir, tapi dalam bentuk yang berbeda-beda. Biasanya itu di hari Jumat setelah asar. Caranya gimana? Sholat di bakal tersebut 40 kali jangan terus putus-putus, jangan putus, dan setiap asar Jumat lihat orang pertama kali ini teorinya orang pertama kali keluar di setelah sholat asar di Masjid Bahawi itu Nabi Allah Khidir. Pernah ada yang nyoba 40 kali ada, tapi karena ikhlas ternyata ketemu juga dengan mereka dengan Nabi Allah Khidir alaihi wasallam. Wa qila katsir min mufassirin al-amal fiha khairun amali fi amri syadid laisa biha al-qadar. Dikatakan oleh ahli tafsir, orang yang beribadah di dalam malam Lailatul Qadar maka akan lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu kamu tahu tadi laisa biha Lailatul Qadar, di mana berbandingannya dengan malam yang tidak ada malam Lailatul Qadar. Nah ini waqad yus'al sa'il masir fi kauniha bilaila, kenapa sih malam-malam diturunnya? Wal jawab ikhtiyarul lail guna li annahu al-waqtu alladhi takunu fi ibadatillahi wahdahu. Karena hanya malam tempat di mana manusia itu benar-benar niatnya untuk ibadah. Kalau siang ada dua kemungkinan, mungkin dia mau istirahat, ke masjid ngapain? Numpang tidur, numpang bawa air kecil, numpang cuci muka, banyak kalau siang. Tapi kalau malam, kata di sini dikatakan takunu fi ibadatillahi wahdah. Biasanya kalau udah malam-malam hamba-hamba Allah datang ke masjid beribadah. Fihi sifat wa karena dalam di malam itu sangat apa? Tenang, sejuk, damai. Coba kalau siang kita berdoa, tasadah. Apalagi bocah-bocah dalam canda depan, banyak kan gangguannya. Tapi kalau malam kudu waktu sepi, sunyi, tenang. Makanya Lailatul Qadar itu turunnya di malam hari. Wa fi sidqut takbir, benar-benar apa? Kebenaran yang hakiki. Takbir itu kayak suatu ibrah, mimpi atau sebagainya. Kalau malam itu biasanya benar. Faladhi yuraqi bi ibadillahi la yumkin ayakum billahi. Seandainya ada orang yang ibadah itu bukan karena Allah, tak mungkin di malam hari. Contoh nih, kita ibadah itu pengen dipuji sama orang, itu tak mungkin di malam hari, pasti di siang hari. Karena kalau kita mau lihat, di sini dikatakan, faladhi yuraqi, orang yang lihat, saya pengen ibadah, pengen dibilang alim, pengen dibilang ahli ibadah, itu biasa datang itu di siang hari, bukan di malam hari. Kalau orang datang malam hari, Allahu Akbar, udah pasti dia bukan pengen dipuji oleh manusia. Tuh, fadilahnya kenapa sih di malam hari? Karena di malam hari itu benar-benar sidik, benar-benar jujur kita ibadah kepada Allah, bukan karena manusia, bukan karena pujian, bukan karena yang lain-lainnya. Walladhi yuradu an yuqal anhu annahu rajulun shalih riya'an aw nifaqan. Di sini maksud dari yuradi tadi adalah rajul yang soleh tapi dia mengharapnya bukan karena Allah tapi karena manusia. La yumkinu ayyakum bil-lail, mungkin tidak di malam hari. Walakin alladhi yaqumu bil-lail huwa al-khashi lillah. Tapi yang bangun di malam hari, yang datang ke masjid di malam hari, pasti orang-orang yang khusyuk karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mu'min bihi, orang yang beriman kepada Allah. Wa indama yaftarallahu waqtan min al-awqat, dan malam hari itu adalah malam yang dipilih oleh Allah SWT. Au makanan min al-amkinah au syakhsan,
li'an'ama 'alaihi bima yasha. Disitulah Allah tentukan waktu terbaik di malam hari seperti malam, tempat terbaik ya di rumah Allah, dan orang terbaik orang yang saat itu benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah dibuka pertanyaannya. Oh, siap. Oh, jadi Kita baru halaman 28. Masih ada 8 bulan ya. Jangan semuanya dulu. Nanti. Ya. Baru jam 5. Masih nggak benar cuma 50. Ya silakan jamaah sekalian, dibuka pertanyaan bebas aja, kita sharing-sharing. Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya spesifikasi jamnya aja Pak Ustaz, karena kebanyakan kita iktikaf tuh tiba-tiba kita tertidur. Itu kira-kira dia kita iktikaf tidur kira-kira jam nggak ada ya, lembaga. Dia aja di rumah udah semangat. Baru jam 11 tiba-tiba jam 11 kita tidur. Tidur. Ya, lewat reporter itu kalau nggak salah dalam posisi terjaga. Kan kita juga berdoa segala macam. Ya. Kalau yang tidur bagaimana tuh Pak Ustaz? Ya. Itulah kebaikan Allah. Banyak yang Kebaikan Allah yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, orang Muslim, orang beriman kepada Allah, jangankan ibadahnya, niatnya aja. Kutibalah beribadah, dihitung ibadah. Niat dari rumah saya baik itikaf ya Allah. Saya masuk masjid pokoknya langsung buka Quran, zikir sampai pagi. Baru masuk sejadah kayak tidur dulu kan. Bangun-bangun jam 5 subuh. Azan subuh. Niatnya udah dihitung sama Allah ibadah. Udah dihitung sama ibadah. Itu baiknya Allah. Tapi kalau niatnya buruk, Kebalik. ya, niatnya buruk. Saya pengen ngerampok misalkan. Pengen ngerampok saya ke masjid, pengen ngambil kotak amal saya. Nyampe di masjid dia nggak ambil, belum kalau itu sebagai amal buruk. Bahkan kalau dia nggak jadi, dihitung amal baik. Apalagi pahalanya tidak jadi mencuri, subhanallah. Nggak jadi mencuri, itu sebagai amal ibadah. Subhanallah. Apalagi cuma niat yang baik. Niat yang baik sudah Allah catat sebagai amal ibadah. Niat yang baik dicatat ibadah plus dilakuin, pahalanya lain daripada niat yang tadi. Dua double pahala kita. Jadi apa yang kita niat, makanya niatnya dulu Pak. Orang dulu itu niatnya banyak, makanya satu ibadah pahalanya banyak. Karena dia ke masjid itu niatnya pertama biasa silaturahmi ketemu teman, biar ibadahnya khusyuk, biar tafakur sama Allah, biar dekat dengan Allah. Niatnya banyak dapatnya. Akhirnya sekali pada Allahu Akbar, ribuan pahala dapatkan karena niat yang dilakukan. Seperti itu. Jadi kalau udah niat ternyata golabatin naum ketiduran hatinya, itu tetap Allah itu ibadah. Tapi berapa nilainya? Wallahu a'lam. Karena niat berbangka. Tapi jangan niat doang. Malam pertama niat tidur, malam kedua niat tidur. Bukan niat itu masih aja tidur. Pindah tidur. Niat tidur. Ya silakan. Penasaran aja di kitab itu ada penjelasan dalam bentuk apa sih Al-Quran diturunkan di malam-malam Qadar itu? Apakah memang itu suatu yang goib? Apakah ada kitab atau seperti apa? Itu belum pernah dijelaskan. Oh iya, maka sebenarnya tadi di bab tersebut saya baca sekilas saja, tapi saya nggak baca bacaan. Ada dijelaskan di sini munajaman. Kenapa Allah turunkan itu munajaman secara lengkap, gitu kan? Ya, untuk bentuknya tidak seperti tidak kita bayangkan dengan apa yang kita baca seperti ini. Munajaman seperti itu, ya suruh gambaran aja tidak dijelaskan bentuknya gimana. Terus spesifikasi di mana, apakah dengan apa yang kita tulis di beberapa format yang katanya kan ada yang tulis di sini, tapi tidak seperti itu. Cuma kayak apa ya, kalau kita ilustrasikan di sekarang itu cuma file aja gitu. Kita ada nggak skripsinya, ada di mana di laptop, file aja. Coba sini
print dulu baru kelihatan. Nah kayak gitu. Nggak jelasin bentuknya itu gimana, tapi di sini dijelaskan munajamah tersebut Allah turunkan dari Lauh Mahfuz ke As-Sama'i dunia dalam bentuk gambaran saja. Ya dalam artian mungkin hanya kayak Quran dengan penjagaannya di seluruh dari awal sampai akhir kepada Rasulullah SAW. Hanya gambarannya. Babnya panjang loh sini. Dan diriwayatkan oleh beberapa mufassir hadis-hadis yang mengatakan kalau Quran tidak, Quran itu mufassir itu hanya menjelaskan secara umum aja. Turun Al-Quran di mana dan itu aja. Kalau hadis banyak lewat firman, kenapa munajamah, kenapa nggak tafriqan seperti itu? Mungkin ada lagi? Kalau ada cukup Ustaz? Ya, harus juga ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ya, pada intinya singkatan dari 185 halaman yang kita baca saat ini singkatnya, yuk kita sama-sama memanfaatkan setiap harinya. Gak usah nunggu di 10 terakhir, latihan dari sekarang. Biar ketika ujian di 10 terakhir udah terbiasa. Latihan dari sekarang, latihan datang ke masjid, latihan kita baca Quran. Biar ketika 10 terakhir kita udah terbiasa untuk baca Quran. Latihan dari sekarang untuk menambah ibadah. Ketika 10 terakhir udah terbiasa menambah ibadah. Latihan dari sekarang untuk menahan hawa nafsu kita, untuk menghindari segala yang Allah larang. Kenapa? Biar 10 terakhir kita sudah terbiasa menahan itu semua. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk selalu istiqomah dan memanfaatkan setiap harinya, setiap malamnya daripada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu 'anil rahman wa'fu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin faqihna fid din 'alimna ta'wil wahdina wal muslimin jami'an ila sawa'i sabil. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.